Salam, perkenalkan nama saya Netri Loria Sanae, NIM 102 2021 0018, kelas A, semester 1, program studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi bab 1 yang berjudul Sejarah Profesi Guru PAUD. A. Sejarah Profesi Guru PAUD di Indonesia. Pekerjaan guru adalah sejak manusia mampu berpikir dan mengenal ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah kehidupan manusia itu, guru selalu ada di tengah masyarakatnya. Ia mengajarkan berbagai ilmu dan pengetahuan untuk mempermudah manusia menjalankan kehidupannya, atau kadang hanya mengajarkan kebenaran. Dalam lintasan sejarah Indonesia, pekerjaan guru ternyata berkembang seiring dengan perkembangan zaman, mulai dari zaman kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, hingga masa reformasi. Pada zaman dahulu, sebelum agama masuk Indonesia, seorang yang ingin belajar harus mengunjungi seorang petapa. Dalam agama Hindu, guru merupakan simbol bagi suatu tempat suci yang berisi ilmu atau vidya dan juga pembagi ilmu. Seorang guru adalah pemandu spiritual atau kewajiban murid-muridnya. Dalam agama Kristen, orang belajar dari misionaris. Menurut agama Kristen, dari Perjanjian Lama, Allah merupakan pengajar agung. Sejarah lembaga kependidikan itu terbagi menjadi satu masa Belanda. Padahal organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada masa Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGIIB. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Yang kedua, masa kemerdekaan. Kesadaran dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Dengan semangat pekik merdeka yang bertalu-talu di tengah bau museum pemboman oleh tentara Inggris atau studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan. Yang pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Yang ketiga, membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya. Sejak Kongres Guru Indonesia, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. B. Lintas sejarah guru PAUD di Indonesia. Penulis membagi lintas sejarah guru PAUD menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode penjajahan Belanda. Pendidikan anak usia dini atau prasekolah sebenarnya bukan barang baru dan telah mengalami perjalanan panjang dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Periode taman siswa pada 3 Juli 1992 berdiri Perguruan Nasional Taman Siswa oleh putra Indonesia Ki Hajar Dewantara. Pada awal perguruan Indonesia itu membuka Taman Lare atau Taman Anak, atau dikenal pula Sekolah Froebel Nasional atau Kindertuen untuk anak di bawah usia 7 tahun. Yang ketiga, periode penjajahan Jepang awal kemerdekaan. Masuk Jepang sebagai penjajah bangsa Indonesia pada tahun 1942 ternyata membawa perubahan terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini yang tadinya bercorak Belanda berubah ke corak Jepang. Yang keempat, periode awal kemerdekaan dan gerakan yayasan bersekolah pada ibu. Di antara organisasi-organisasi tersebut, yang terbesar dan paling berpengaruh saat ini adalah Yayasan Bersekolah pada Ibu atau Yayasan Beribu. Dengan mulai menyelenggarakan pendidikan di Bandung tahun 1951, pengaruh dari yayasan meluas hingga ke luar Pulau Jawa.
Yang berikut periode lahir PAUD pada tahun 2003 sampai sekarang. Periode ini diawali dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Pasal 28 tentang penyelenggaraan PAUD. Sekian dan terima kasih. Salam, perkenalkan nama saya Netri Loria Sanae, NIM 102 2021 0018, kelas A, semester 1, program studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi bab 1 yang berjudul Sejarah Profesi Guru PAUD. A. Sejarah Profesi Guru PAUD di Indonesia. Pekerjaan guru adalah sejak manusia mampu berpikir dan mengenal ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah kehidupan manusia itu, guru selalu ada di tengah masyarakatnya. Ia mengajarkan berbagai ilmu dan pengetahuan untuk mempermudah manusia menjalankan kehidupannya, atau kadang hanya mengajarkan kebenaran. Dalam lintasan sejarah Indonesia, pekerjaan guru ternyata berkembang seiring dengan perkembangan zaman, mulai dari zaman Kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, hingga masa reformasi. Pada zaman dahulu, sebelum agama masuk Indonesia, seorang yang ingin belajar harus mengunjungi seorang petapa. Dalam agama Hindu, guru merupakan simbol bagi suatu tempat suci yang berisi ilmu atau vidya dan juga pembagi ilmu. Seorang guru adalah pemandu spiritual atau kewajiban murid-muridnya. Dalam agama Kristen, orang belajar dari misionaris. Menurut agama Kristen, dari Perjanjian Lama, Allah merupakan pengajar agung. Sejarah lembaga kependidikan itu terbagi menjadi satu masa Belanda. Padahal organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada masa Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGIIB. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Yang kedua, masa kemerdekaan. Kesadaran dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Dengan semangat pekik merdeka yang bertalu-talu di tengah bau museum pemboman oleh tentara Inggris atau studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan. Yang pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Yang ketiga, membela hak dan nasib guru umumnya, guru pada khususnya. Sejak Kongres Guru Indonesia, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. B. Lintas sejarah guru PAUD di Indonesia. Penulis membagi lintas sejarah guru PAUD menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode penjajahan Belanda. Pendidikan anak usia dini atau prasekolah sebenarnya bukan barang baru dan telah mengalami perjalanan panjang dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Periode taman siswa pada 3 Juli 1992 berdiri Perguruan Nasional Taman Siswa oleh putra Indonesia Ki Hajar Dewantara. Pada awal perguruan Indonesia itu membuka Taman Lare atau Taman Anak, atau dikenal pula Sekolah Froebel Nasional atau Kindertuen untuk anak di bawah usia 7 tahun. Yang ketiga, periode penjajahan Jepang awal kemerdekaan. Masuk Jepang sebagai penjajah bangsa Indonesia pada tahun 1942 ternyata membawa perubahan terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini yang tadinya bercorak Belanda berubah ke corak Jepang. Yang keempat, periode awal kemerdekaan dan gerakan yayasan bersekolah pada ibu. Di antara organisasi-organisasi tersebut yang terbesar dan paling berpengaruh saat ini adalah Yayasan Bersekolah pada Ibu atau Yayasan Beribu. Dengan mulai menyelenggarakan pendidikan di Bandung tahun 1951, pengaruh dari Yayasan
meluas hingga ke luar Pulau Jawa. Yang berikut periode lahir PAUD pada tahun 2003 sampai sekarang. Periode ini diawali dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Pasal 28 tentang penyelenggaraan PAUD. Sekian dan terima kasih. Salam, perkenalkan nama saya Netri Loria Sanae, NIM 102 2021 0018, kelas A, semester 1, program studi pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi bab 1 yang berjudul Sejarah Profesi Guru PAUD. A. Sejarah Profesi Guru PAUD di Indonesia. Pekerjaan guru adalah sejak manusia mampu berpikir dan mengenal ilmu pengetahuan. Sepanjang sejarah kehidupan manusia itu, guru selalu ada di tengah masyarakatnya. Ia mengajarkan berbagai ilmu dan pengetahuan untuk mempermudah manusia menjalankan kehidupannya, atau kadang hanya mengajarkan kebenaran. Dalam lintasan sejarah Indonesia, pekerjaan guru ternyata berkembang seiring dengan perkembangan zaman, mulai dari zaman kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, hingga masa reformasi. Pada zaman dahulu, sebelum agama masuk Indonesia, seorang yang ingin belajar harus mengunjungi seorang petapa. Dalam agama Hindu, guru merupakan simbol bagi suatu tempat suci yang berisi ilmu atau vidya dan juga pembagi ilmu. Seorang guru adalah pemandu spiritual atau kewajiban murid-muridnya. Dalam agama Kristen, orang belajar dari misionaris. Menurut agama Kristen, dari Perjanjian Lama, Allah merupakan pengajar agung. Sejarah lembaga kependidikan itu terbagi menjadi satu masa Belanda. Padahal organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada masa Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGIIB. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Yang kedua, masa kemerdekaan. Kesadaran dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Dengan semangat pekik merdeka yang bertalu-talu di tengah bau museum pemboman oleh tentara Inggris atau studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan. Yang pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Yang ketiga, membela hak dan nasib guru umumnya, guru pada khususnya. Sejak Kongres Guru Indonesia, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. B. Lintas sejarah guru PAUD di Indonesia. Penulis membagi lintas sejarah guru PAUD menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode penjajahan Belanda. Pendidikan anak usia dini atau prasekolah sebenarnya bukan barang baru dan telah mengalami perjalanan panjang dalam sejarah pendidikan di Indonesia. Periode taman siswa pada 3 Juli 1992 berdiri Perguruan Nasional Taman Siswa oleh putra Indonesia Ki Hajar Dewantara. Pada awal perguruan Indonesia itu membuka Taman Lare atau Taman Anak, atau dikenal pula Sekolah Froebel Nasional atau Kindertuen untuk anak di bawah usia 7 tahun. Yang ketiga, periode penjajahan Jepang awal kemerdekaan. Masuk Jepang sebagai penjajah bangsa Indonesia pada tahun 1942 ternyata membawa perubahan terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini yang tadinya bercorak Belanda berubah ke corak Jepang. Yang keempat, periode awal kemerdekaan dan gerakan yayasan bersekolah pada ibu. Di antara organisasi-organisasi tersebut yang terbesar dan paling berpengaruh saat ini adalah Yayasan Bersekolah pada Ibu atau Yayasan Beribu. Dengan mulai menyelenggarakan
pendidikan di Bandung tahun 1951, pengaruh dari yayasan meluas hingga keluar Pulau Jawa. Yang berikut periode lahir PAUD pada tahun 2003 sampai sekarang. Periode ini diawali dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Pasal 28 tentang penyelenggaraan PAUD. Sekian dan terima kasih.